Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan KD 3.7, yaitunya mengenai usaha dan energi. Ya, untuk pertemuan yang kali ini kita bahas dulu mengenai usaha. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa pula itu usaha? Nah, kita lihat dulu pengertian usaha. Nah, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama, seorang mendorong mobilnya yang sedang mogok. Nah, dia mendorong mobil yang sedang mogok. Kira-kira bagaimana? Dia sudah melakukan usaha ya. Juga dengan orang kedua, dia mendorong dinding. Nah, dia juga sudah melakukan usaha. Nah, apakah dindingnya berpindah? Nah, kalau ini kemungkinan mobilnya bisa berpindah ya. Tapi kalau ini dindingnya mungkin nggak berpindah. Tentu tidak. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kedua orang ini sudah melakukan usaha. Tapi dalam fisika ada yang belum. Nah, siapa yang belum? Ya, mari kita lihat. Nah, dalam fisika, usaha diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda, sehingga benda tersebut bergerak mengalami perpindahan. Ya. Oke. Usaha yang dilakukan oleh gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya yang segaris dengan perpindahan, dengan besarnya perpindahan. Jadi menurut fisika itu, seseorang sudah melakukan usaha apabila sudah ada perpindahan, ada gaya yang diberikan, ada usaha, ada gaya yang diberikan, benda itu bisa berpindah, berarti sesuai dengan gambar A, seseorang yang mendorong mobil. Tapi kalau dalam fisika, orang yang mendorong dinding belum melakukan usaha karena tidak ada perpindahannya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan, mana gambarnya? Oke, nih. Gaya F yang bekerja Ibu ulangi, gambar di bawah menunjukkan gaya F yang bekerja pada benda yang terletak pada bidang horizontal. Sehingga benda berpindah sejauh S. Nah, ini dia. Ini posisi awal. Ya. Apa yang ditanya di sini? Maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah, nah, ini posisi awal. Akibat adanya F, dia pindah ke posisi akhir. Terus, nah, sehingga W itu sama dengan F kali S. Nah, ingat ya, gaya yang horizontal. Nah, F kali S. Nah, ya, keterangan W itu adalah usaha, Joule atau Newton. F gaya yang dilakukan, satuannya Newton. Nah, Ibu ulangi, usaha satuannya Joule atau Newton meter. Ya, Newton meter. Nah, kita lanjutkan. F itu adalah gaya yang dilakukan, satuannya Newton. Nah, terus perpindahan satuannya meter. Jadi ini S perpindahan, ada perpindahannya. Ya, ini ada perpindahannya. Oke, mari kita lanjutkan. Semoga Ananda paham. Nah, perlu Ananda ingat, nah, terdapat dua persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika ini. Yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Jadi kalau dia tidak menyebabkan berpindah, berarti dalam fisika dia belum melakukan usaha. Kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan atau sejajar ya. Gayanya sejajar dengan arah perpindahan. Baru benda itu melakukan usaha. Oke? Jadi, selanjutnya contoh soal ya. Seorang anak mengangkat sebuah kotak dengan gaya 160 Newton. Nah, mengangkat sebuah kotak, mengangkat ya. Hitunglah usaha yang telah dilakukan anak tersebut ketika. Nah, ingat,
Anak yang A, pertanyaannya, anak tersebut diam di tempat sambil menyangga kotak di atas kepalanya. Ya, terbayang kan? Oke, yang B, anak tersebut mengangkat kotak dan bergerak sejauh 10 meter. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya atau penyelesaiannya. Diketahui gayanya 160 Newton. Pertanyaan A, usaha jika anak tersebut diam di tempat berarti perpindahannya sama dengan 0. Ingat ya. Nah, yang B, anak tersebut mengangkat kotak dan bergerak sejauh 10 meter. Mari kita jawab. Ketika anak mengangkat kotak di atas kepala, tetapi tetap diam di tempat, maka usahanya karena S-nya sama dengan 0, sehingga W sama dengan rumusnya tadi F kali S. 160 kali 0 hasilnya sama dengan 0. Ya, berarti usahanya dalam fisika sama dengan 0. Biarpun sudah di anak itu sudah berkeringat dingin meletakkan kotak di atas kepalanya yang bermassa, kotak yang bermassa ya. Oke, kotak itu pasti bermassa. Oke, jawaban B. Ketika bergerak sejauh 10 meter. Nah berarti S-nya 10 meter sehingga W-nya sama dengan F kali S. 160 dikali 10 sama dengan 1600 Joule atau Newton meter. Oke, semoga Ananda paham dengan contoh yang ini dan Ananda bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang lain. Oke, next. Usaha oleh gaya yang membentuk sudut sembarang. Nah, gimana pula ini? Nah, ini nih. Seseorang mendorong kotak ya. Usaha oleh gaya membentuk sudut sembarang nih. Seseorang menarik kotak, bukan mendorong, menarik peti. Nah, sehingga peti ini berpindah. Dikasih tali. Nah, pada tali ini membentuk arah horizontal itu ada sudut. Sudut yang dibentuknya theta oleh tali terhadap arah horizontal. Nah, pada pelajaran vektor kita sudah mempelajari cara memproyeksi kalau di sini tetanya. Berarti yang kita cari arah horizontalnya, arah sejajar dengan perpindahan kotak nih. Kotak berpindah dari sini ke sini, berarti ini sama dengan F cos theta. Yang ini ya, yang garis putus-putus itu sama dengan F cos theta. Oke. Nih, Kiki menarik balok dengan menggunakan tali, sehingga gaya tariknya membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal dan balok tersebut berpindah sejauh S. Nah, jadi Fx-nya yang menarik kotak itu adalah Fx atau sama dengan F cos theta. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada balok membentuk sudut theta terhadap arah perpindahannya. Oke. Ini kita pindahkan gambar Kiki menarik kotak tadi ke sini. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan Fx kali S. Ingat ya, Fx gaya yang horizontal, ya, gaya yang searah dengan perpindahan. Oke, karena Fx itu sama dengan F cos theta, maka W sama dengan Fx-nya diganti dengan F cos theta, sehingga W sama dengan F cos theta kali S. Dengan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Oke. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu ini. Contoh soal lagi. Sebuah kereta mainan ditarik oleh seorang anak kecil dengan gaya sebesar 10 Newton. Jika kereta mainan tersebut bergerak sejauh 10 meter, berapakah usaha yang telah dilakukan oleh anak kecil tersebut? Oke. A. Nah, berapa usaha ketika kereta mainan ditarik secara horizontal tanpa menggunakan tali? B. Kereta mainan ditarik menggunakan tali sehingga membentuk sudut 30 derajat. Nah, penyelesaian diketahui F sama dengan 10 Newton dan berpindah sejauh 10 meter. Ditanya pertanyaan A, W-nya jika S-nya 10 meter. Pertanyaan kedua, W-nya jika 10, S-nya juga 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat.
Jawaban. Nah, kereta mainan ditarik secara horizontal tanpa menggunakan tali. Untuk menjawab yang A. Nah, maka W sama dengan F kali S. Nah, F-nya 10 Newton, S-nya 10. Jadi 10 kali 10, nah dari zaman dahulu sampai sekarang 100 ya. Kalau 10 kali 10, satuannya menjadi Joule atau Newton meter. Nah gimana pula dengan perjawaban yang B? Kereta mainan ditarik menggunakan tali sehingga membentuk sudut 30 derajat. Maka W sama dengan, nah gunakan rumus yang kedua tadi, Fs cos. Tadinya alfa di sini theta. Oke lah, alfa boleh. Ya, Fs cos alfa. Nah, oke ya. Tadinya kita pakai theta, sekarang pakai alfa. Boleh. Nah, berapa alfanya? 30 derajat. Jadi 10 kali 10 nilai sudut istimewa untuk kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi di sini jawabannya 10 kali 10 100, 100 kali setengah akar 3 menjadi 50 akar 3 Joule. Jadi usaha yang diberikan ketika membentuk sudut menggunakan tali dan sudutnya 30 derajat lebih ya, besar ya. 50 akar 3 itu lebih besar. Nah, besarnya 50 akar 3. Sementara di sini 100 Joule. Nah coba ya, lebih besar yang 50 akar 3 karena akar 3 itu 1,7 kali 50 ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, usaha bernilai positif. Ya, negatif dan nol. Sekarang kita lihat usaha kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif, dan kapan bernilai nol. Usaha nol terjadi bila tidak terjadi perpindahan pada benda. Misalnya seseorang mendorong mobil namun mobil tidak bergerak. Ya, walaupun orang tersebut telah memberikan gaya yang besar terhadap mobil. Tetapi jika tidak ada pergerakan benda, maka usaha bernilai nol. Ya, usaha nol juga terjadi bila gaya yang diberikan tegak lurus terhadap benda. Contohnya, orang berkuda. Orang melakukan usaha nol terhadap kuda walaupun kuda berpindah tempat. Secara matematis, usaha ya W F kali S cos theta. Nah, W sama dengan F S cos 90. Ya. Sehingga W-nya sama dengan 0. Karena seperti orang yang berkuda tadi, usahanya ke arah atas, pindahnya ke kanan. Berarti sudutnya 90. Maka Fs cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0, maka usahanya sama dengan 0. Nah, ini juga. Ya. Nah, W sama dengan Fs cos theta. Nah, di sini perpindahannya yang sama dengan 0. Ya. Perpindahannya sama dengan 0. Jika perpindahannya sama dengan 0, maka W-nya juga sama dengan 0. Ya, orang berkuda itu dia terhadap kuda tetap kudanya yang berpindah, ya. Nah, sehingga usaha yang dilakukan oleh orang yang berada di atas kuda itu sama dengan 0. Kalau ini sama dengan mobil yang didorong, tapi mobilnya tetap diam di tempat. Atau mengangkat barang ya, mengangkat barang kita usahanya ke atas ya, usahanya ke atas tapi dia tidak berpindah. Nah, oke. Ya, sama kayak gini, kita mengangkat barang arahnya ke atas. Nah, ya, arahnya ke atas tapi dia berpindahnya ke kanan. Nah, nih. Atau dia tidak berpindah. Nah, ya. Itu intinya apabila gaya angkatnya itu ke atas, nah dia berpindahnya ke kanan, maka sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap perpindahnya
itu sama dengan 90. Maka cos 90 sama dengan 0. Usahanya sama dengan 0. Nah, jika gayanya itu ke atas, nah berpindahnya dia tidak berpindah, nah ya S-nya sama dengan 0, maka usahanya juga sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pula dengan usaha negatif? Nah, usaha negatif terjadi jika sudut yang dibentuk besarnya 180 derajat terhadap perpindahan benda. Artinya bagaimana? Arah gerak benda berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Secara matematis, nih, gayanya ke kanan, ya. Gaya yang diberikan ke kanan. Nah, mobilnya berpindah ke kiri. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Nah, itu usahanya negatif. Fs cos theta. Ya. Fs cos 180. Nah, cos 180 itu negatif 1. Sehingga W-nya negatif. Fs usahanya negatif. Ya, usahanya negatif. Nah, oke. Itu usaha yang bernilai 0 dan usaha yang bernilai negatif. Oke. Ada juga usaha yang bernilai positif. Nah, nih, sudahkah kamu memiliki sikap tanggung jawab? Ingat nih ya pesan-pesan ini. Ini. Mengumpulkan tugas tepat waktu, alhamdulillah udah ada sebagian. Melaksanakan tugas dengan baik, nah itu urusan kita masing-masing dengan Allah. Nah, kalau ini yang ketiga, mengembalikan alat-alat yang digunakan pada tempatnya. Berlaku secara umum ya. Oke, yang keempat, usaha oleh beberapa gaya. Nih contoh, mobil sedannya mogok didorong oleh beberapa orang. Jadi orang ini semua ada berapa? Nah, ada 7. Maka orang ini memberikan gaya dorong kepada mobil. Nah, jadi gimana cara menghitung usaha oleh beberapa gaya? Persamaan usaha yang telah kita dapatkan berlaku jika gaya yang bekerja pada benda hanya satu. Ini sekarang banyak. Sementara pada sebuah benda bisa saja bekerja beberapa gaya. Nah, ini ya. Perhatikan gambar di samping. Jika pada suatu benda N buah gaya, yaitu F1, F2 sampai Fn, banyak gayanya, maka usaha total yang bekerja pada benda dinyatakan dengan bersamaan. Ini dia, dijumlahkan. Ya, usaha W1 tambah W2 tambah W3 sampai Wn. Nah, usaha totalnya. Perhatikan gambar sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya yang membentuk sudut. Oke. Ini ya. Perhatikan gambar sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya yang membentuk sudut nih. Ada F1, ada F2. F1 terhadap horizontal yang betul-betul sini sudutnya alfa 1. F2 sudutnya alfa 2. Ya. Berpindah kotak ini sejauh S sampai ke sini. Nah, gimana pula nih? Sebuah benda yang dipengaruhi oleh gaya F1 dan F2 yang bertitik tangkap sama, sehingga benda bergeser sejauh S pada arah horizontal. Komponen gaya F1 yang searah dengan perpindahan adalah, nah, F1X sama dengan F1 cos theta. Ini F1X sama dengan F1 cos theta. Nih, ini F1 cos theta. Oke, lanjut. Sehingga W1 sama dengan F1 cos theta kali S. Untuk W1, komponen gaya F2 yang searah dengan perpindahan adalah F2X sama dengan F2 cos theta, ya. F2 cos theta. Sehingga W2 sama dengan F2 cos theta kali S. Nah, karena rumus W sama dengan F kali S. F yang bagaimana? F yang searah dengan perpindahan. Ingat, Fx. Nah, berarti F1. Nah, W totalnya sama dengan W1 tambah W2. Mana W1? F1 cos theta kali S tambah W2 F2 cos theta kali S. Nah, ini W totalnya ya. Semoga Anda paham. Kalau kurang paham, silakan diputar ulang kembali videonya. Kita lanjut. Contoh soal ya. Contoh soal.
Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua orang, A dan B, menarik peti yang terletak pada lantai. Nah, ini dia. Orang pertama, sudutnya 37 derajat terhadap arah horizontal. Orang kedua, sudutnya 60 derajat terhadap arah horizontal. Nih, peti berpindah sejauh S. Oke, next. Tentukan besar perpindahan peti yang ditarik oleh si A dan B jika besarnya gaya kedua orang tersebut masing-masing 10 Newton dan 20 Newton. Dan usaha yang dikerahkannya 72 Joule. Oke, penyelesaian. Diketahui. FA 10 Newton. Ya, FB 20 Newton. Sudut si A 37 derajat. Sudut si B 60 derajat. Usaha totalnya 72 Joule dan ditanya perpindahan S, ya. Tentukanlah besar perpindahan. Oke, jawaban. Nah, apa rumusnya? 72J sama dengan FA tambah FB kali S. Keluarkan S-nya, ya. FA itu bagaimana cara menghitung FA tadi? Ya. 10 cos 37. FB tentu F cos 60, berarti 20 cos 60 kali S. Sehingga 72 Joule sama dengan 10 cos 37 itu 0,8. Nah ya. Cos 37 0,8, sin 37 0,6. 10 dikali 0,8 tambah 20 cos 60 0,5. Ya, cos 60 0,5. Nah, ini dikalikan hasilnya 8 kali 10 72 Joule sama dengan 18S. Sehingga S sama dengan 72 dibagi 18 sama dengan 4 meter. Nah, jadi kotak itu berpindah oleh orang A dan B yang saling membentuk sudut terhadap arah horizontal itu berpindah sejauh 4 meter. Usaha yang dikerahkan oleh orang itu 72 Joule. Oke, kita lanjutkan. Ya. Grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, ini grafiknya F, ini S. Ini F-nya gaya tariknya ya. Nah, ada daerah yang diarsir. Inilah dia yang dinamakan dengan usahanya. F dikali dengan S sama dengan panjang grafik ini berbentuk persegi panjang ya. Ingat daerah yang diarsir nih. Panjang dikali lebar sehingga panjangnya itu adalah F nih, F, lebarnya. Nah, ini panjangnya ya. Panjangnya berarti di sini S, terbalik Ibu. Berarti lebarnya sama dengan F. Nah, ini lebarnya yang berada di sumbu Y. Panjangnya berada di sumbu S. S itu adalah perpindahan, F itu adalah gaya. Nih, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya dapat dilukiskan secara grafis, yaitu dengan menarik garis komponen gaya sebagai fungsi perpindahannya. Perhatikanlah gambar. Luas daerah diarsir di bawah grafik FS dinyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar F untuk perpindahan benda sejauh S. W sama dengan luas persegi panjang. Nah, karena daerah yang diarsir berbentuk persegi panjang. Gimana cara menghitung persegi panjang? Panjang kali lebar. Sehingga sama dengan F kali delta S. Ya. Nih, F kali delta S. Delta S-nya sama dengan S2 dikurang S1. Sehingga, apa yang perlu Anda ingat? Nah, usaha sama dengan luas daerah yang diarsir di bawah grafik. Jadi, gimana kalau grafik yang tidak persegi, Bu? Ya, kalau grafiknya berbentuk trapesium, ingat luas trapesium. Kalau grafiknya berbentuk segitiga, ingat luas segitiga. Oke? Nah, gimana cara menghitung luas trapesium? Gimana cara menghitung luas segitiga? Oke, next. Contoh soal. Nih, dia. Muncul dia yang berbentuk. Nih, gambar pertama. Nih F-nya ya. Gambar pertama berbentuk, ayo, trapesium. Gambar kedua berbentuk segitiga. Daerah yang diarsir. Nah, ini pertanyaannya pasti menghitung usaha. Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S di samping. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Nah, ingat ya, tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Penyelesaian. Usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik. Nah,
W1 apa ini? Trapesium. Nah, gimana cara menghitung trapesium? Jumlah sisi sejajar ya kali setengah tinggi. Nah, ini dia. Perhatikan sisi sejajar yang pertama 0 sampai 4. Ini sejajar nih. Ini sejajar dengan ini. Bukan ini yang sejajar ya. Nah, 10 tambah nih 10 kurang 4 6. Ya, 10 tambah 6 tingginya berapa? Dari sini sampai ke sini. Bukan 4 tingginya, tingginya itu adalah 8. Sehingga 10 tambah 6 60 ya. Nah, berapa tuh? 60 kali setengah kali tinggi. Nah, 60 kali 4. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nih, hasilnya disimpan ya. 60 kali 4. 6 kali 4 240. Nah, sekarang W2. Kita cari W2, luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, ini terbalik ini. Mohon maaf Ibu. Di 64 Joule ya. Jadi 10 kali 6 60 kali 4 ya. 64 ini di bawah dia. Yang kedua kita cari luas segitiga, tertarik berarti. Ini kita balikkan aja ya, typo ini. Nah, luas segitiga itu adalah gimana cara menghitung luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya atau setengah tingginya ini. Nah, kenapa negatif? Karena dia arahnya ke negatif. Nah, setengah kali negatif 4 kali 5. Alasnya 10. 15 kurang 10. Ya. Sehingga W-nya sama dengan min 4 kali setengah min negatif 2 kali 5 negatif 10. Besarnya usaha total. Nah, ingat. Usaha W1 tadi berapa? 64 Joule. Ya. 64 Joule ditambah negatif 10 Joule. Jadi jawabannya sama dengan 54 Joule. Jadi dari gambar ini usaha totalnya sama dengan 54 Joule. Oke ya. Di sini terbalik ini ya. Ibu minta maaf. Oke. Semoga Ananda paham. Nah, next. Nah, latihan. Nah, berarti ini udah habis ya. Untuk pembahasan kita kali ini tinggal latihan soal. Ini soal pertama ya. Ini gambarnya. Ini soal kedua. Nah, ini soal ketiga ya. Oh, salah. Soal pertama, soal ketiga, soal keempat di sini ya. Oke. Nah, ini soal kelima. Ya, penomorannya aja yang salah. Oke ya. Ini coba Ananda kerjakan di buku latihannya ya. Kalau kurang paham silakan bertanya di grup WA boleh ya. Jika Ananda sudah menyimak video Ibu ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video Ibu berikutnya, silakan Ananda dengan ikhlas subscribe, bunyikan tanda loncengnya ya. Supaya Ibu bersemangat juga untuk membuat video-video berikutnya. Oke? Sekian. Jika ada yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Ibu aturkan dengan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.